Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Arif Abdurrahman, NIM 021620502 dari Prodi Sistem Informasi UTN Daerah Bandung. Pada kesempatan ini saya akan mengerjakan tugas praktik 1 mata kuliah pemrograman berbasis web, di mana untuk tugas ini Anda diminta untuk membuat sebuah aplikasi website sederhana untuk pemesanan bahan ajar di universitas terbuka yang dilakukan oleh UT daerah. Pada tugas ini, mahasiswa berfokus pada proses front-end tanpa menggunakan back-end, sehingga data yang dibutuhkan tidak dibaca melalui database, tetapi melalui JS file yang akan dilampirkan bersamaan dengan tugas praktik. Baik, di sini akan membuat 4 halaman website. Yang pertama adalah halaman login. Di halaman login ini akan input email dan password. Kemudian ada tombol login dan kemudian ada pop-up yang akan memunculkan email atau password yang dimasukkan salah. Ya, kemudian terdapat tombol lupa password dan tombol daftar. Baik, langsung saja akan saya buka untuk file yang sudah saya siapkan. Yang pertama adalah aset gambar logo UT. Kemudian ada file CSS untuk stylenya, seperti style untuk login, dashboard, dan lain-lain. Nah, di sini ada file berikutnya adalah file JavaScript ya, untuk data yang sudah diberikan di tugas 1. Ini datanya ada data pengguna, kemudian data bahan ajar, kemudian data tracking bahan ajar. Oke, kemudian file berikutnya adalah script untuk fungsi-fungsi yang diberikan di file ini di HTML ya. Ada fungsi data bahan ajar, kemudian fungsi login, kemudian greeting, dashboard ya, kemudian tracking dan tambah stok. Ini fungsi scriptnya. Kemudian file HTML, dashboard, nah ini untuk bahan ajar. Kemudian untuk index atau loginnya di sini. Kemudian stok. Kemudian tracking bahan ajar. Baik, langsung saja selanjutnya akan saya buka untuk file index atau login. Di sini saya buka untuk index. Akan muncul tampilan style yang terdapat di CSS style. Ini CSS. Untuk bagian background login, kemudian akan menambahkan email, misalnya email arifabdurrahman@gmail.com. Kemudian isi passwordnya. Selanjutnya akan diklik login. Nah, ketika email ini tidak sesuai dengan data yang diberikan, maka dia akan munculkan pop-up atau email atau password yang Anda masukkan salah. Ini adalah dari site yang diberikan ya. Nah, di sini bagian login. Di bagian login, nah, di sini akan muncul pop-up-nya email yang Anda masukkan salah. Oke, selanjutnya akan menggunakan email yang ada di data. Saya buka dulu untuk file data. Untuk data pengguna, misalnya data pengguna ini ya. Saya copy untuk emailnya dan masukin, dan untuk passwordnya akan saya masukin Rina 123 ya, Rina 123.
Oke, klik login. Nah, maka akan berhasil masuk ke menu dashboard ya. Nah, di sini ada 4 informasi ya, sesuai dengan soal yang ada. Nah, untuk halaman login ini sudah selesai ya, tadi contohnya. Kemudian untuk dashboard ada 4 informasi, bahan aja, kemudian tracking pengiriman, laporan, dan histori transaksi bahan aja. Baik, itu untuk bagian dashboard. Kemudian kita lanjutkan untuk fungsi yang diberikan di slide dashboard ya. Di sini untuk dashboard dashboard nah ini ya. Jadi jika posisi di sebelum jam 7 maka dia akan menampilkan selamat sore terkait dengan data penggunanya. Baik, itu untuk bagian informasi dashboard. Nah, selanjutnya adalah akan menggunakan halaman yang berikutnya, dashboard menu ya, di mana akan menambahkan nomor delivery order, kemudian cari, kemudian akan menampilkan nama mahasiswa, status pengiriman, dan detail ekspedisi. Ya, contohnya seperti ini. Baik, langsung saja. Untuk bagian selanjutnya di bagian tracking bahan aja ya, atau tracking pengiriman ya. Oke, saja akan muncul perintah masukin nomor delivery order, maka akan saya masukin data nomor DO-nya, ordernya, misalnya dari data yang diberikan ini ya. Nah, saya copy dari sini, kemudian masukin, kemudian klik cari. Tadi akan memunculkan informasi bahan tracking dan ajar ya, sama mahasiswa, kemudian nomor DO dan status dalam perjalanan. Nah, ini ada riwayat perjalanan ya. Nah, ini ada di slide untuk fungsi tracking ya, bahan ajar. Oke, misalnya kita masukin datanya salah, misalnya kayak ini, kemudian kita cari maka data pengiriman tidak ditemukan ya. Ini adalah pop up dari tracking bahan ajar. Oke, sampai sini. Selanjutnya yaitu informasi bahan ajar ya, informasi stok bahan ajar. Oke, dibuka dari kembali ke dashboard bisa, atau misalkan membuka file yang itu juga untuk banyak stok ya, bisa ya. Misalnya dari sini informasi bahan ajar, maka akan muncul informasinya seperti ini. Untuk informasi yang diberikan diantaranya ada nama bahan ajar, kode ya, sesuai dengan tugas. Di sini munculkan kode, kemudian kode barang, nama barang, jumlah, stok ya. Seperti ini. Ini gambar yang diambil dari gambar yang sudah diberikan kan, dari tugas ini. Untuk stok bahan ajar, fungsinya ada di stok bahan ajar. Search, stok bahan ajar.
Share. Tahan aja. Baik. Nah, untuk tugas yang bisa saya kerjakan itu saja, dan mohon maaf jika masih banyak kekurangan. Atau satu lagi dicoba untuk informasi kalau stok buku ini bisa dimasukin ya. Misalnya nama barangnya sistem editor jumlah stok misalnya 3. Oke. Baik, itu saja yang bisa dikerjakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.